Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, sebelumnya ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, saudara. Di sini dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku, Saulus mendapatkan sebuah pengalaman luar biasa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah dia harapkan, saudara. Bagaimana mungkin di tengah perjalanan ke Damsyik dengan tujuan membawa surat kuasa dari imam besar untuk menyeret semua anak-anak Tuhan, termasuk murid-murid Tuhan, ke dalam penjara dan menjatuhi hukuman yang berat. Saudaraku yang kekasih, di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Tuhan. Di sini dikatakan, di ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saudaraku, ada cahaya dari langit datang menghampiri Saulus. Selanjutnya apa yang terjadi di sini? Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudaraku yang kekasih, suara itu, cahaya yang dari sorga itu, membuat Saulus jatuh dari kudanya. Di sini dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara dari cahaya itu. Saudaraku yang kekasih, suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Semua kesombongannya, semua keangkuhannya, semua kehebatannya, semua yang ada padanya, bahkan semua surat kuasa yang ada padanya itu tidak mampu menahan cahaya yang luar biasa yang turun dari sorga. Saudaraku, semua keangkuhan, kesombongan Paulus hari itu rebah, hari itu jatuh, dan hari itu dia tidak berdaya. Siapa yang bisa menahan kuasa Tuhan, saudara? Orang yang tadinya punya niat jahat, sekarang harus jatuh, sekarang harus rebah, dan sekarang juga harus mendengarkan suara Tuhan. Itu artinya Saulus tidak berdaya di hadapan Tuhan. Saulus tidak mampu menahan kakinya, menahan kudanya. Dia pun jatuh rebah. Yang kedua, Saulus mendengarkan Tuhan berbicara, memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu artinya pendengaran Saulus terbuka, saudara. Pendengarannya sekarang terbuka, hatinya sekarang terbuka, bisa mendengarkan suara Tuhan. Tadinya hatinya tertutup dengan kebencian, dengan kedendaman, dengan semua hal yang jahat, ingin memenjarakan, ingin menghukum, bahkan ingin membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi hari itu hatinya dibuka oleh Tuhan. Matanya bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan mulutnya pun bisa menjawab. Saudaraku, yang ketiga dikatakan di sini, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku, hal ketiga, Saulus berbicara dengan Tuhan. Tadinya dia tidak bisa berbicara dengan Tuhan, sekarang dia bisa berbicara dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang dijamah Tuhan, tandanya orang itu bisa berbicara dengan Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa menjawab Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas menjawab semua pertanyaannya itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang keempat, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang begitu sakit, begitu menderita karena semua yang dikatakan oleh Saulus. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid Tuhan, semua rasul. Yesus merasakan hal yang sama. Dan Saulus tahu apa yang sudah dilakukannya itu melukai hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, akhirnya Saulus bertobat. Ini yang saya mau katakan, Tuhan menjamahnya, Tuhan masuk dalam hatinya, Tuhan masuk ke dalam dirinya,
dan dia pun melihat Tuhan. Dia pun bertobat, saudara. Dan ini yang keempat. Yang kelima, yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada Saulus. Di ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan membangunkannya, Tuhan menjamahnya, dan Tuhan pun menunjukkan kasih-Nya. Hari ini, saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, Tuhan datang untuk memperdengarkan suaranya. Tuhan datang untuk menjamah kita. Tuhan datang untuk berbicara dengan kita. Tuhan datang untuk menyatakan rencananya yang luar biasa. Seperti dia datang kepada Saulus, memberikan rencana yang luar biasa. Sekarang Tuhan ingin memberikan rencana yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Mungkin saat ini kita dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan yang terhimpit, kena resesi, kena wabah penyakit. Tetapi Tuhan akan berbicara kepada kita. Suaranya mampu menjawab kita. Suaranya memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, memberikan kita rencana yang luar biasa. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan begitu dahsyat masuk dalam hati kami, menerangi kami, menguatkan kami, memberikan sukacita, memberikan kelepasan. Hari ini hari jawaban doa, hari ini hari kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap kuat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya.